Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Dalam prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa direncanakan. Pandangan Anda sebagai guru terhadap pernyataan tersebut adalah: A. Prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa perencanaan dikarenakan siswa telah memiliki pengetahuannya. B. Prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa direncanakan karena prosedur penilaian dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. C. Prosedur penilaian pengetahuan tidak dapat dilakukan tanpa direncanakan karena hasil penilaiannya akan bias. D. Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan serta pemanfaatan hasil penilaian. E. Jawaban A dan C benar. Jawabannya adalah D. Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan serta pemanfaatan hasil penilaian. 2. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus: A. KD, B. KI, C. Penilaian, D. Pembelajaran, E. Materi. Jawabannya adalah A. KD. Pembahasan. Kompetensi dasar sama dengan penjabaran KI, sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam satuan pendidikan jenjang dan mata pelajaran tertentu. KI adalah deskripsi atau gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. 3. Guru mengamati kerucut Edgar Dale. Menurut Anda, apa yang seharusnya guru lakukan untuk memperbaiki pembelajaran setelah mengamati kerucut tersebut? A. Lebih selektif memilih media pembelajaran. B. Lebih selektif memilih media konkret daripada abstrak. C. Lebih banyak sifatnya mengingat. D. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. E. Drilling. Jawabannya adalah D. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. 4. Berikut ini yang bukan kriteria penilaian essay adalah kecuali: A. Pemilihan topik essay dan ketajaman analisa. B. Rasionalitas ide, inovasi, dan orisinalitas. C. Kelengkapan dan relevansi data, dasar teori, dan kemampuan argumentasi. D. Sistematika penulisan dan pemikiran. E. Keluasan daftar pustaka. Jawabannya adalah E. Keluasan daftar pustaka. 5. Penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sejalan dengan prinsip penilaian: A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Push up. Jawabannya adalah D. Summing up. Pembahasan. Summing up yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan atau belum. 6. Ketidakmampuan seorang peserta didik yang mengacu pada gejala di mana peserta didik tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya dinamakan dengan kesulitan belajar. A. Learning disabilities, B. Learning disorder, C. Underachiever, D. Slow learner, E. Learning dysfunction. Jawabannya adalah A. Learning disabilities. 7. Pak Aldebaran ingin menilai siswanya untuk melihat hasil kerja siswa, maka siswa diminta untuk membuat jus buah dari buah-buahan sekitar. Pilihan model penilaian yang cocok adalah: A. Penilaian proyek, B. Produk, C. Unjuk kerja, D. Portofolio, E. Sikap. Jawabannya adalah B. Produk. 8. Bu Elsa mengajar di kelas 6.
memberikan penilaian sikap B pada Budi. Bu Andin, guru PAI kelas 6, memberikan nilai A pada Budi. Dan Budini, guru bahasa Inggris, memberikan nilai C pada Budi. Dari penilaian di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? A. Budi mendapatkan nilai B. B. Budi mendapatkan nilai A. C. Budi mendapatkan nilai rata-rata dari guru kelas, guru agama, dan guru bahasa Inggris. D. Budi mendapat nilai C. E. Budi mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru bahasa Inggris. Jawabannya adalah E. Budi mendapatkan nilai kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru bahasa Inggris. Sembilan. Pak Ali, guru PPKN, dalam memberikan penilaian pada siswa, dia tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Salah satu muridnya, yaitu ponakannya, tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik, diberi nilai 90. Sedangkan siswa yang bisa mengerjakan ujian dengan baik diberi nilai 80. Hal tersebut merupakan pelanggaran pada prinsip penilaian, yaitu A. Objektif, B. Adil, C. Terpadu, D. Terbuka, E. Sistematis. Jawabannya adalah A. Objektif. Pembahasan. Objektif adalah tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 10. Dalam proses pembelajaran, Pak Aldebaran meminta siswa untuk mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem-based learning, B. Project-based learning, C. Contextual teaching and learning, D. Inquiry learning, E. Cooperative learning. Jawabannya adalah C. Contextual teaching and learning. Pembahasan. Contextual teaching and learning adalah pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. 11. Setelah pelaksanaan ujian akhir semester, dari hasil pengolahan nilai diperoleh data 4 kompetensi dasar pada semester itu. Dari 28 siswa, ada 4 siswa yang lulus KD1 dan 4 siswa tidak lulus KD2. Tindakan yang harus Anda lakukan adalah A. Pada KD1 diberikan remedial penugasan individu. B. Tidak ada pembelajaran remedial karena bobot KD1 dan KD2 berbeda. C. Pada KD1 diadakan pengayaan untuk 4 siswa. D. Siswa yang tidak tuntas KD2 diberikan remedial pembimbingan dan tugas individu. E. Sebanyak 24 siswa mengikuti remedial KD1 dan KD2. Jawabannya adalah D. Siswa yang tidak tuntas KD2 diberikan remedial, pembimbingan, dan tugas individu. Pembahasan. Pada KD1 diberikan pembelajaran ulang klasikal karena peserta remedi 24 siswa lebih dari 50% peserta. Pada KD2 juga diberikan remedial penugasan individu atau tutor sebaya karena hanya 4 siswa, berarti hanya sekitar 14%. Pengayaan diberikan jika nilai siswa tuntas lebih dari 85%. 12. Salah satu persyaratan untuk menjadi guru adalah memiliki kompetensi akademik S1 atau D4. Seorang guru teman sejawat Anda di sebuah sekolah swasta tidak memiliki salah satu persyaratan wajib yang diharuskan undang-undang, tetapi sudah aktif mengajar. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada guru tersebut dan memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan tersebut serta membantunya dalam mencapai persyaratan. B. Saya akan memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru yang belum memenuhi persyaratan wajib seorang guru, kemudian memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. C. Saya akan memberikan informasi untuk guru berkaitan dengan program-program pemerintah yang dapat membantu guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru. D. Saya akan melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah ataupun dinas pendidikan terkait agar guru tersebut mendapatkan sanksi. E. Saya akan diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab sekolah. Jawabannya adalah B.
Saya akan memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru yang belum memenuhi persyaratan wajib seorang guru, kemudian memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. 13. Tindakan mana yang Anda pilih ketika Anda seorang peserta didik yang mengalami kesulitan? A. Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. B. Memberikan bantuan dana. C. Berbagi cerita tentang perasaannya saat itu. D. Menyampaikan ucapan turut prihatin kepadanya secara langsung. E. Meminta teman-temannya saja untuk menggantikan Anda datang menemuinya. Jawabannya adalah A. Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. 14. Anda diterima sebagai pengajar di salah satu SMA di Bandung. Sedangkan tempat tinggal Anda di kota lain dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke sekolah. Anda mengajar di sekolah tersebut selama 6 hari kerja. Selain itu, Anda juga diminta pihak sekolah untuk mengerjakan tugas administrasi di luar jam kerja. Yang akan Anda lakukan adalah A. Sementara akan bertahan sambil mencari lowongan kerja yang dekat dengan rumah. B. Tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. C. Kelelahan dengan jarak tempuh yang terlalu jauh dari rumah ke sekolah. D. Terpaksa bekerja dengan jarak tempuh yang jauh, hal ini dikarenakan faktor ekonomi saja. E. Bertahan menjadi guru di sekolah tersebut dengan meminta dispensasi tidak diberi tugas tambahan di luar jam mengajar karena terlalu jauh. Jawabannya adalah B. Tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. 15. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi spiritual, sikap. B. Kompetensi inti dasar. C. Kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan, pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. E. Kompetensi akademik, pengetahuan, dan sosial. Jawabannya adalah C. Kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan, pengetahuan. Pembahasan. Berikut adalah beberapa kompetensi penilaian hasil belajar. 1. Kompetensi sikap spiritual. 2. Kompetensi sikap sosial. 3. Kompetensi keterampilan. 4. Kompetensi pengetahuan. 16. Aspek yang dinilai dalam penilaian terhadap siswa sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep. B. Menggunakan grafik. C. Melakukan prosedur. D. Pemecahan masalah dan sikap. E. Pemahaman komunikasi. Jawabannya adalah B. Menggunakan grafik. Pembahasan. Beberapa aspek kemampuan yang perlu diperhatikan dalam penilaian terhadap siswa adalah 1. Pemahaman konsep. 2. Prosedur. 3. Komunikasi. 4. Penalaran. 5. Pemecahan masalah. 17. Konsep pembelajaran dengan menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dengan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning. B. Inductive learning. C. Inquiry learning. D. Cooperative learning. E. Deductive learning. Jawabannya adalah C. Inquiry learning. Pembahasan. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. 18. Di masa pandemi seperti ini, teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan dalam proses pembelajaran. Fungsi utama dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. E. Teknologi sebagai alat bantu pembelajaran dan ilmu pengetahuan.
Jawabannya adalah D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Pembahasan. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran adalah 1. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. 2. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. 3. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. 19. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru: A. Memberi contoh pentingnya toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Mendiskusikan bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. E. Melatih siswa untuk bekerja sama. Jawabannya adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Pembahasan. Guru berdiskusi dengan siswa untuk membahas permasalahan di sekitar merupakan upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan. 20. Bu Desi menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil pencapaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahannya secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Melihat hasil kelemahan setiap siswa. Jawabannya adalah D. Merencanakan pengajaran remedi. Pembahasan. Salah satu upaya guru merencanakan pengajaran remedi adalah untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!